Konten kreator ya. Belakangan ini kata atau makna dari konten kreator ini sudah mulai banyak ya dikenal oleh masyarakat kita, terlebih orang-orang yang menggeluti bidang konten kreator di berbagai macam platform ya, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan aplikasi lainnya. Jadi kalau Anda menggeluti konten kreator, maka Anda pasti berurusan dengan membuat video, posting, dan lain sebagainya ya. Dengan perkembangan teknologi digital yang semakin maju, semakin marak, maka konten kreator ya boleh dikatakan sebagai satu profesi baru atau satu pekerjaan iseng-iseng baru ya. Tetapi belakangan ini konten kreator juga menjanjikan penghasilan yang lumayan ya. Ada yang sudah mencapai berapa ratus juta puluh lah, saya tidak tahu lah. Tetapi konten kreator ini belakangan ini memang benar-benar membawa dampak positif ya bagi orang-orang yang memahami teknologi atau orang-orang yang benar-benar mau menceburkan diri dalam dunia konten kreator ya. Jadi kelihatannya memang pekerjaan konten kreator itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya, oleh siapa saja yang bisa pegang HP atau mereka yang mempunyai Android, iPhone atau HP-HP yang terbaru saat ini ya. Karena sebagai konten kreator Anda hanya bekerja mengupload atau mengunggah video-video dan juga mungkin foto ya yang diinginkan oleh Anda sendiri atau memang diminati atau memang menjadi rujukan dari platform yang sedang Anda geluti ya. Maka konten kreator saat ini ya, banyak orang ya mulai mencoba menerjuni ya bidang konten kreator ini. Memang kelihatannya simpel saja ya, cuma mengupload video lah, katakan seperti itu. Anda boleh misalnya mengambil niche atau bidang apalah, misalnya masak atau edukasi. Ada banyak ya, ada banyak bidang ya. Misalnya Anda seorang yang berbakat di bidang nyanyi ya, Anda boleh mengkreasikan ya suara Anda ya untuk dikontenkan ya. Entah itu di platform manapun, di TikTok, di YouTube ataupun platform manapun yang memang menjadi kesukaan Anda, yang memang Anda gandrungi. Jadi konten kreator ini ya sudah tidak asing lagi ya untuk kita saat ini ya, karena banyak orang terjun ke sana. Tetapi bagaimana untuk mencapai hasil dari konten kreator itu sendiri ya, tidaklah mudah juga ya. Kelihatannya gampang ya untuk mengupload video ya, untuk berbicara di depan kamera segala macam, itu kelihatannya gampang ya. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu Anda bisa mempengaruhi atau Anda bisa membuat siasat atau strategi untuk mengalahkan algoritma di platform-platform yang sudah ada ya. Jadi ternyata semua itu ada ilmunya ya untuk mencapai hasil yang maksimal di setiap platform yang kita geluti ya. Di setiap aplikasi yang kita ingin kembangkan ya, semua ada ilmunya ya. Jadi tidak asal atau tidak sembarangan ya, tetapi semua perlu ilmu, perlu konsisten ya untuk kita mengupload video dan lain sebagainya. Nah, ada dua hal atau ada beberapa hal yang harus menjadi modal Anda atau bekal Anda untuk terjun di
dunia konten kreator. Yang pertama adalah kemampuan untuk berbicara di depan kamera atau di depan publik ya, atau istilah kerennya itu public speaking ya. Bagaimana Anda menjadi pembicara di depan kamera, bagaimana Anda menjadi seorang narasumber ya di depan publik ya. Jadi Anda harus mempunyai kemampuan public speaking ya. Nah, itu yang dituntut di dalam dunia konten kreator. Jadi konten kreator sangat memerlukan kemampuan Anda untuk menguasai ilmu public speaking ya. Nah, atau bagaimana Anda punya kemampuan untuk berbicara ya, untuk berbicara, untuk menarasikan pikiran Anda ya di depan kamera ya. Nah, itu menjadi satu tuntutan atau menjadi satu keharusan ya bagi setiap konten kreator ya. Anda harus punya kemampuan ya untuk berbicara di depan kamera atau di depan publik. Nah, itu hal yang mutlak Anda miliki, Anda kembangkan selain kemampuan Anda ya untuk membuat video ya, membuat video yang bagus ya, mungkin juga perlu kemampuan editing terhadap video-video sehingga Anda akhirnya bisa menghasilkan video-video ya sambil berbicara ya. Jadi yang dituntut di sini adalah kemampuan Anda menghasilkan video sambil menarasikan atau sambil menjelaskan apa yang menjadi isi video Anda ya. Misalnya kalau Anda mengambil bidang edukasi misalnya ya, entah itu edukasi di TikTok atau edukasi di YouTube atau apalah ya, pokoknya apa yang menjadi bidang kesenangan atau kesukaan Anda ya, maka Anda harus mempunyai kemampuan untuk menjelaskan hal tersebut kepada khalayak. Nah, atau katakanlah Anda ini seorang apalah punya kemampuan ya di bidang medis atau apa ya, Anda harus mempunyai kemampuan untuk menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan penyakit, atau Anda seorang ahli gizi ya, maka Anda harus mempunyai kemampuan juga menjelaskan nilai gizi ya yang terkandung di dalam zat-zat makanan-makanan tersebut. Nah, jadi itulah satu keunggulan ya, bagaimana Anda bisa menjual diri ya di plafon mana saja ya, dengan menjelaskan atau dengan memberikan edukasi berdasarkan keilmuan atau kemampuan dari bidang ilmu tersebut yang Anda miliki. Nah, itu juga menjadi satu potensi ya, potensi konten ya untuk Anda kembangkan untuk mencari penghasilan atau mencari uang tambahan di sana ya. Jadi konten edukasi dengan berbagai macam ya, entah itu ada edukasi TikTok, Anda edukasi bahasa Inggris, edukasi bahasa Indonesia, atau edukasi memasak dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya bidang-bidang di sana ya. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah misalnya Anda menjadi seorang konten kreator di TikTok ya, karena TikTok itu mensyarat utamakannya adalah video ya. Jadi kita memposting video ya, bukan gambar ya. Maka setiap video kita itu perlu punya narasi ya. Jadi video yang kita posting itu perlu punya penjelasannya ya. Misalnya daily my life atau apalah ya yang kita terjunkan atau kita omongkan di dalam video itu ya. Video itu benar-benar harus mempunyai nilai, harus mempunyai manfaat ya untuk khalayak atau untuk banyak orang ya. Jadi video yang kita suguhkan kepada para penonton itu adalah video-video yang betul-betul punya nilai, punya manfaat ketika orang itu mendengar, menonton dan lain sebagainya. Terlebih menonton ya video ya. Jadi dengan menonton video Anda dan mendengar narasi yang Anda ucapkan, narasi yang Anda jelaskan di dalam video itu, maka orang akan mendapatkan tambahan ya, tambahan pengetahuan ya. Entah itu Anda menjelaskan teknik membuat video atau teknik memasak, teknik menggoreng dan lain sebagainya. Nah, jadi kunci utamanya adalah Anda wajib menyajikan satu nilai value
dari video yang Anda buat tersebut. Sehingga dari video tersebut orang sudah melihat bahwa ada manfaat yang Anda sampaikan lewat video yang Anda unggah atau Anda tampilkan di plafon media sosial atau plafon medsos yang Anda miliki ya. Jadi kalau di TikTok, maka Anda harus terutama itu harus punya kemampuan untuk public speaking ya. Public speaking yang mendukung Anda untuk membuat video ya, membuat video sehingga pada gilirannya penonton akan tertarik dan ingin melihat apa yang Anda narasikan, apa yang Anda ucapkan, apa yang ingin Anda sampaikan di dalam video Anda tersebut. Nah, jadi konten kreator ini ya memang satu bidang baru yang belakangan ini ya banyak orang menggandrunginya, tetapi menurut saya juga tidak semua orang punya kesenangan, punya keinginan untuk masuk sebagai seorang konten kreator ya. Jadi tidak semua orang ingin menjadi konten kreator. Mungkin ada sebagian orang hanya ingin menikmati ya, menikmati bagaimana orang-orang yang telah memproduksi konten-konten tersebut ya, bagaimana mereka sudah memproduksi video-video tersebut, sehingga mereka hanya sebagai penikmat, mereka hanya sebagai menikmat, melihat ya apa yang sudah dihasilkan oleh teman-teman sebagai konten kreator. Tetapi banyak juga ya yang mencoba untuk menjadi atau tampil sebagai seorang konten kreator ya. Dan perlu Anda ingat ya, seperti yang saya sudah sampaikan atau saya sudah bilang di depan, bahwa untuk menjadi konten kreator itu agak susah-susah gampang juga ya. Jadi kelihatannya sepele, kelihatannya mudah ya, hanya sekedar membuat video mungkin 1-2 menit kita upload, kita unggah ya, itu kelihatannya gampang. Tapi ternyata untuk menembus di sana, untuk mendapat followers, untuk mendapatkan penonton yang banyak, ternyata tidak mudah ya. Semua ada ilmunya, semua perlu konsistensi ya kita untuk membangun akun kita. Jadi untuk menjadikan akun kita itu sebagai sebuah akun yang berhasil, maka kita perlu juga membangun akun ya. Membangun akun di media sosial itu, membangun akun yang sehat itu yang bagaimana ya, mungkin nanti lain kali akan kita jelaskan atau akan kita buat tutorial atau video di lain kesempatan ya. Nah, jadi memang kita perlu membangun satu akun di plafon media sosial kita secara baik ya, benar ya, juga jujur, sehingga orang pada akhirnya senang dengan media sosial kita, orang akan senang dengan akun kita ya, dan pada akhirnya kemungkinan mereka akan menjadi followers kita ya. Mungkin kali ini ya saya cuma ya berbicara ini saja dulu, menginformasikan atau menyampaikan info-info secara kulit luarnya dulu ya. Mungkin yang akan datang ya kita akan coba membahas beberapa bidang atau beberapa teknik yang lebih dalam lagi ya, untuk menjadi pengetahuan saya dan juga untuk menjadi pengetahuan kita bersama ya, sehingga kita bisa melangkah lebih jauh ya, melangkah lebih jauh tampil sebagai seorang konten kreator atau apalah ya yang di dunia media sosial ini ya. Jadi kalau ketika Anda konten ya, Anda membuat konten dengan narasi berbicara di depan kamera, nah itu adalah satu modal ya. Jadi modal utama tadi saya udah bilang di depan tadi bahwa public speaking itu adalah modal utama ketika Anda mau masuk di media sosial, Anda mulai bangun konten Anda di media sosial ya. Jadi ketika Anda membangun konten di media sosial, maka ilmu yang perlu Anda kuasai salah satunya adalah public speaking ya.
Sehingga ketika misalnya Anda bergelut ya di bidang apapun, Anda akan enak ya untuk menjelaskan hal tersebut sambil membuat narasi dan juga sambil memvideokan atau membuat video terhadap apa yang Anda jelaskan atau narasikan tersebut. Tapi yang paling utama adalah ketika membuat video, Anda juga bisa menarasikan sendiri atau menjelaskan sendiri. Ya, menjelaskan sendiri dengan suara Anda sendiri. Nah, itu yang paling bagus ya. Jadi jangan misalnya menampilkan sebuah video tetapi menjelaskannya atau mengambil atau mengunduh rekaman-rekaman video yang sudah ada. Nah, itu juga tidak ada salahnya juga, baik-baik juga. Tetapi kalau untuk membuat sebuah konten yang berkembang ya, membuat sebuah konten yang baik dan berkembang dan berkelanjutan, maka Anda perlu konten ya, Anda perlu membuat konten di media sosial dengan suara Anda sendiri ya, sambil berbicara di depan kamera seperti ini ya. Tip yang perlu Anda jalankan ketika merekam video seperti ini ya adalah Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu malu ketika merekam suara Anda, narasi Anda seperti ini sambil berbicara di depan kamera. Ya, Anda anggap saja ketika Anda merekam video Anda seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang teman Anda atau kolega Anda atau saudara Anda lewat video call. Jadi Anda tidak merasa risih ketika berada di depan kamera. Nah, dan kedua, kalau misalnya Anda belum lancar menjelaskan sesuatu atau menarasikan sesuatu di depan kamera, maka Anda perlu membuat skrip atau catatan-catatan kecil ya, kira-kira pokok-pokok pikiran apa yang perlu Anda sampaikan di dalam video Anda tersebut, sehingga Anda mudah menjelaskan apa yang menjadi pokok pikiran itu di dalam video Anda, sehingga dia tidak akan melenceng kemana-mana atau menjadi bertele-tele, tetapi dia akan menjadi satu pemikiran yang terstruktur ketika disampaikan di depan kamera lewat video seperti ini ya. Mungkin kali ini dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, dan ini juga merupakan bahan saya ya untuk melatih diri untuk berbicara di depan kamera, untuk berbicara sebagai seorang public speaking di video kali ini ya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ini bisa berguna bagi kita semua, dan juga selanjutnya akan menjadi satu modal untuk saya semakin maju. Terima kasih.